Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Saktidiani. Saya dari kelas 3 IPR 4 ICG dengan NIM 2455/2011-273. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas cara penggunaan komputer luar mengenai konfigurasi DHCP server menggunakan MikroTik pada VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan topologi yang digunakan. Topologi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu PC host sebagai sumber koneksi internet, VirtualBox sebagai media virtualisasi, kemudian VM1 sebagai mikrotik, dan VM2 sebagai klien yang menggunakan Windows 10. Pada konfigurasi ini, router mikrotik akan berfungsi sebagai DHCP server yang akan membagikan IP address secara otomatis kepada klien. Selanjutnya kita masuk ke tahap setup awal. Pertama, saya sudah ada di VirtualBox dan memastikan sudah tersedia dua virtual machine, yaitu mikrotik sebagai router dan Windows 10 sebagai klien. Kemudian saya melakukan konfigurasi network pada mikrotik. Kita akan menu setting, lalu ke network, di adapter 1, kita setting bridge adapter. Di adapter 2, internal network sebagai jaringan LAN. Oke. Yang Windows juga sama di setting. Ke internal network. Terus aku aktif. Setelah itu, saya mulai menjalankan mikrotik. Pertama-tama saya start mikrotiknya terlebih dahulu. Login. Setelah itu saya membuka aplikasi Windows dan melakukan koneksi ke router mikrotik. Pilih yang ini. Setelah berhasil masuk ke dashboard Windows, saya mulai melakukan konfigurasi. Langkah pertama adalah mengatur IP address pada LAN. Saya masuk ke menu IP, lalu address, lalu klik tombol tambah. Saya isi address dengan itu 92 168, lalu angka terakhir 2 digit. NIM saya 33 4 interface-nya pilih Ether 2. Kemudian saya klik lalu IP ini digunakan sebagai gateway untuk klien. Langkah kedua adalah mengaktifkan DHCP klien pada interface internet. Saya masukkan nomor IP, lalu ke DHCP klien, lalu klik tambah. Saya pilih interface Ether 1, kemudian klik start. Oke. Jika konfigurasi berhasil, maka status akan menjadi belum.
yang artinya mikrotik sudah mendapatkan IP address dari internet. Yang ketiga yaitu DHCP setter. Lalu ke DHCP setup, kita pilih opter 2, alias. Ini untuk aliasnya 192.168.73.024. Untuk breakpointnya 192.168.7350. Next, kita centang dimensinya witness. Untuk yang servernya 8888. Next juga. Dengan konfigurasi ini, Krotik akan memberikan IP address secara otomatis kepada klien. Langkah keempat adalah konfigurasi NAT. Saya masukkan menu IP lagi, itu tadi, lalu ke forward, lalu ke subnet, lalu klik tambah. Lalu kita pilih masquerade. Pada bagian sini, saya pilih ini karena dan pada interface saya memilih efek 1. Kemudian apply dan klik OK. NAT ini berfungsi agar kalian dapat mengakses internet dengan mengubah IP privat menjadi public. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada klien. Nah, di sini saya akan membuka script. Lalu saya akan membuka command set. Pertama, saya mengetik ipconfig untuk melihat IP address. Terlihat bahwa klien mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server dengan jaringan 192.168.7349. Kemudian saya melakukan sync ke router dan mengetik pin 192.168.7350. Nah, jika muncul reply berarti klien sudah terhubung ke router. Selanjutnya saya melakukan ping ke internet dengan mengetik ping 8.8.8.8. Lalu jika rata berarti koneksi internet hasil. Terakhir saya melakukan ping ke domain dengan mengetik ping google.com. Jika berhasil berarti domain sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya masuk ke penjelasan DHCP. Untuk proses DHCP itu terdiri dari 4 tahapan, yaitu ada discover, offer, request, dan execute. Di sini pada mikrotik DHCP server dapat dilihat pada menu impress. Kemudian DHCP server. Di sini terlihat DHCP server aktif dan pada interface ekor 2. Di sini ketika klien terhubung ke jaringan klien akan memilih DHCP
akan mengirim DHCP discover untuk mencari server. Kemudian server di sini akan mengirimkan DHCP error, yaitu menawarkan IP address. Selanjutnya di sini kalian mengirimkan DHCP request untuk meminta IP. Dan yang terakhir, server mengirimkan DHCP ACK sebagai konfirmasi. Jadi proses ini terjadi dengan otomatis saat kalian terhubung sudah jalan. Masuk ke penjelasan IPv. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPv. Jadi IPv tersebut berfungsi untuk menentukan rentang IP address yang dibagikan ke kalian. IPv dapat dilihat sebagian bukan IP, IP. Di sini terlihat range IP address yang digunakan, artinya setiap klien akan mendapatkan IP address secara otomatis dari range tersebut. Masuk ke penjelasan NAT, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari firewall NAT-nya. Di sini firewall NAT berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke internet. NAT ini akan mengubah IP privat kalian menjadi IP publik. Yang ke-1, konfigurasi NAT dapat dilihat pada menu IP. Lalu klik firewall, kemudian klik NAT. Di sini terdapat change, SRC, NAT, dan action. Masquerade pada interface Ether 1. Jadi tanpa adanya NAT kalian hanya dapat terhubung ke Ether tapi tidak dapat mengakses internet. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, penggunaan DHCP server pada micro:bit mempermudah pengelolaan jaringan karena kalian bisa mendapatkan IP address secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Proses DHCP berjalan melalui tahap discover, offer, request, dan acknowledgement hingga kalian mendapat IP yang valid. IPv berfungsi untuk menyediakan rentang IP yang dibagikan ke klien, sedangkan firewall NAT memungkinkan kalian terhubung ke internet. Dari hasil pengujian, kalian berhasil mendapatkan IP otomatis dan bisa mengakses internet, sehingga konfigurasi DHCP server sudah berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.